Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan subuh yang berlimpah barokah ini. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan di rumah Allah ini hendaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, hendaknya kita diakui sebagai umatnya nanti, Pak. Jadi Nabi yang mengaku kita sebagai umatnya, Pak. Jangan kita saja besok ngaku-ngaku sebagai umat Nabi, tapi Nabi tidak mengaku kita. Kacau kita jadinya, kan? Yang kita inginkan adalah Nabi yang mengakui kita sebagai umatnya. Jangan kita yang ngaku-ngaku saja Nabi. Semoga dengan memperbanyak selawat kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ketika pulanglah Ali bin Abi Thalib ke rumah, Pak, dengan keadaan tidak membawa makanan, tidak membawa uang. Jadi ditanyalah oleh istri Ali, Fatimah, wahai suamiku, mana makanan buat kami? Kata Fatimah. Jadi kebiasaan orang Arab itu, Bapak Ibu, istri yang tanya makanan ke suami. Tapi tempat kita jangan coba-coba macam tu, Bu. Melayang kuali nanti, Bu, ya. Capek-capek pulang dari kerja nanya makanan pula, Bapak, kan? Makanan tidak ada, kata Ali. Kalau begitu uang ada tak? Kata Ali, uang pun juga tak ada. Makanan tak ada, uang tak ada. Lalu apa yang kita makan hari ini, kata Fatimah. Kata Ali, engkau ada uang tak? Ada, kata Fatimah, tapi mungkin tak cukup untuk makan kita berempat. Cuma bisa untuk mungkin makan anak kita yang berdua ni. Kata Ali, tak jadi masalah. Makan anak kita dulu, kita berdua, nanti pula kita pikirkan. Di mana Fatimah mendapatkan uang tu, Bu? Rupanya Fatimah bekerja. Apa pekerjaan Fatimah? Memintal bulu domba untuk dijadikan kain dingin pada musim dingin. Jadi ini salah satu dalil perempuan boleh bekerja dalam Islam, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak perempuan, tak jadi masalah.
tapi harus syarat dan ketentuan berlaku. Kalau dia punya suami, mesti yang pertama sekali harus izin suami. Ini jangan mentang-mentang dia sudah S2, S3, Pak, mau bekerja, tidak ada izin sama suami. Kalau tidak diizinkan oleh suami, tidak boleh. Yang kedua, harus menutup aurat. Kalau ada yang dua ini tidak masalah, boleh perempuan bekerja di dalam agama Islam. Fatimah pun bekerja. Pergilah Ali ke pasar, sampai di pasar Pak cuma dapat 2 potong roti. Gaji Fatimah tu cuma dapat 2 potong roti. Mau pulang, di jalan ada orang yang memanggil Ali, "Wahai Abu Hasan, wahai Bapak Hasan," katanya, "apa yang engkau bawa tu?" Kata Ali, "Ini makanan buat anak saya di rumah," kata Ali. "Boleh tak kak saya minta makanan tu Ali? Karena saya sudah 3 hari sudah tidak makan," katanya. Karena di Arab tu Bapak Ibu, orang tak mau minta-minta. Kenapa? Karena orang tahu bahwa perbuatan yang Allah halalkan, tapi Allah benci, yaitu adalah minta-minta. Maka orang jarang minta-minta, kecuali tak ada yang bisa dimakan, tak ada bisa yang dijual lagi, barulah meminta dia. Beda dengan pengemis di Pekanbaru, Pak. Bahkan mungkin lebih banyak gaji dia daripada gaji kita, Pak. Lampu merah di depan mall SKA itu, Pak, itu 2 menit tuh, Pak. Lampu merahnya itu 2 menit tuh, jangan banyak orang kasih, Pak. 10 jadilah, 10 orang, baik motor maupun mobil. 2 menit gajinya. Yang 10 tu tak usah banyak, cukup 1000 aja satu orang. Berarti 2 menit gajinya 10.000, Pak. Kali sehari dia situ kan, berapa banyak dapatnya, Pak. Tapi kalau di Arab orang tak mau minta-minta, Pak. Kecuali memang sudah tak bisa, tak ada lagi yang dimakan, tak bisa lagi yang dijual, barulah dia minta. Langsung dikasih oleh Ali kepada pengemis itu. Sampai di rumah Bapak Ibu, ditanya oleh Fatimah, "Wahai suamiku," katanya, "mana makanan buat anak kita?" Dijawab oleh Ali, "Saya sudah sedekahkan ke pengemis." Tersenyum Fatimah. Coba bayangkan, senyum dia, Bu. Kalau ibu yang di belakang senyum juga. Kuat senyumnya mungkin, Bu, ya. Atau mungkin ibu katakan, "Tidak ada otak abang ya," kata ibu kan. Makanan cuma itu aja untuk anak, dikasih pula ke pengemis. Tapi begitulah Fatimah ni dengan Ali ni, Bu. Ikhlas. Mereka sangat ikhlas. Ikhlas inilah yang mesti kita pupuk Bapak Ibu di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena keikhlasan kita itu sulit. Memang ikhlas itu Bapak Ibu setipis kulit bawang. Bahkan di surat Ikhlas sekalipun kata ikhlas itu tidak ada. Coba bayangkan. Kalau hari-hari biasa, banyak kita yang nak ikhlas nih, Bu. Puasa sunat Senin Kamis saja dulu kan. Puasa dia sahurnya tuh, itu dipotong sahurnya tuh, Bu. Inilah sahur saya hari ini. Besok puasa sunat. Sudah tuh di-share di grup kan. Masuk story WA, masuk Facebook, masuk IG. Nah, ada ikhlas kita.
Bahkan solat tahajud, anak ngantuk-ngantuknya anak malam tuh dibangunkan tuh. Dibangunkan anak tuh. Bang, bangun dulu bang. Apa mah katanya? Mama mau solat tahajudnya. Tolong videokan dulu. Divideokan pak. Solat tahajud. Nampak oh, goyang-goyang HP itu. Gara-gara anak tuh apa kantuk anak tuh kan? Dibangunkan, coba bayangkan. Begitulah bu. Sulit kita ikhlas nih pak. Sulit. Kami para ustadz nih sulit juga ikhlas tuh pak. Sulit. Coba jangan dikasih honor kami nih. Nggak akan datang kami lagi kan. Kalau nggak dikasih honor, nggak akan datang lagi itu pak. Memang sulit ikhlas tuh. Kadang banyak pula gaya ustadz tuh pak. Basa-basinya. Apa nih katanya kan. Nggak dikasih baru kan. Baru dia tahu kalau nggak dikasih. Masa basi orang Indonesia ini banyak, sama lah dengan ibu-ibu masak rendang rumah tetangga kan, masak rendang sudah itu dikasih ibu 3 potong atau 4 potong. Apa nih saya ikhlas saya katanya kan, nggak dikasih, nggak ada otaknya kakak tuh katanya. Awak capek-capek bikin rendang, nggak ada dikasih dikit pun katanya kan. Jadi ikhlas tuh pak memang sangat sulit kita pak ikhlas tuh. Pernah lagi dulu pak diundang ceramah pak di suatu tempat kampung tuh tetangga dengan PT sawit pak. Melihat kondisi masjidnya pak luar biasa, prihatin kita melihatnya pak. Jangan kalau masjid kita ini mewah gagah nih. Masjid itu jangankan AC, kipas angin tidak ada pak. Tak ada kipas angin. Sujud kita pak diginingkan dulu pak kening kita ke pasir pak. Coba bayangkan masjid itu. Karena awak nengok masjid kondisi macam tu, dibisikkanlah kepada Pak Pengurusnya. Pak Pengurus sudah saya. Nanti kalau saya dikasih amplop saya impakkanlah untuk masjid ini. Ikhlas tuh pak, ikhlas tuh. Tapi pas acara selesai diumumkanlah oleh Pak Pengurusnya. Alhamdulillah katanya, Ustadz yang kita undang ini Ustadz Mawardi, alhamdulillah beliau memberikan honornya, mengimpakkan honornya ke masjid kita ini senilai 2.500.000 katanya. Mendengarkan 2.500.000 itu pak, hilang ikhlas itu lagi pak. Nggak ada ikhlasnya lagi pak. Awak sangka paling banyak dikasih 500 nih kata awak kan, rupa 2.500.000. 500 dikasih pak. Rupanya dibantu oleh PT Sawit itu. Kalau kalian nanti undang ustaz untuk Isra Mi'raj, kami honornya kami yang tanggung. Ikhlas itu memang sangat sulit sekali pak untuk membangun ikhlas tuh. Penitia kurban, penitia kurban tuh pak kadang coba lah jangan. Kadang pedagang sapi kerbau tuh heran nengoknya pak. Kami itulah Ustaz katanya melihat penitia kurban nih gayanya aja macam bentuk orang soleh Ustaz. Belum apa-apa lagi Ustaz, pi yang ditanya katanya kan. Coba bayangkan. Belum lagi ada apa-apa, berapa pi-nya katanya. Jadi kalau ada pak penitia kurban, di situ aja dia beli hewan kurban terus, nggak mau dia berpindah. Walaupun di tempat lain harganya murah, hewan kurbannya bagus, dia pilih situ saja. Otomatis tuh pak. Dapat pi dia situ. Tapi tidak penitia kurban sini. Kalau penitia kurban sini tidak pak ya. Insya Allah ikhlas pak ya. Kita untuk ikhlas ini memang sangat susah sekali bapak ibu. Kadang gara-gara nomor urut tuh. Mendaftar di kelompok 1, tiba-tiba di papan tulis dibikin oleh pengurus
kelompok 5. Itulah. Itu malas tengok pengurus itu berkorban. Katanya kan. Awak mendaftar kelompok 1 katanya. Dibikinnya kelompok 5. Urut kelompok pun masalah juga, Pak. Coba bayangkan. Begitulah semakin kita tidak ikhlasnya, Bapak Ibu. Jadi untuk memupuk ikhlas kalau di bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita ikhlas, kita tanamkan keikhlasan itu. Tapi di luar Ramadan kita untuk menanamkan sifat ikhlas itu sangatlah sulit sekali, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada Ali tadi. Ali dan Fatimah santai saja, senyum saja. Kata Ali, kalau memang sudah tak ada lagi yang dimakan, kata Ali, saya cobalah pergi ke rumah ayah anda engkau. Anda tahu di situ nanti ada makanan yang bisa dimakan untuk anak kita, atau kita buat kita berdua, kata Ali. Pergilah Pak Ali ke rumah Nabi. Di jalan berjumpa dengan orang Arab Badui, menawarkan ontah kepada Ali. Ali, mau nak engkau beli ontah saya ini? Ini paling sedikit harganya nih, kata orang Arab Badui itu 500 dirham. Tapi untuk engkau cukup 300 dirham saja. Apa jawab Ali? Jangankan untuk beli ontah, untuk makan saya tak ada nih, kata. Jadi engkau tidak ada uang Ali? Nah, kalau begitu bantu saya. Bantu macam mana? Tolong engkau jualkan ontah saya ini. Kalau engkau jualkan ontah saya ini ke pasar, nanti saya kasih engkau 100-200 untuk saya. Kata Ali, kenapa bukan engkau saja yang jual? Kau kan tahu Ali, kami kan orang Arab Badui ini mana bisa berdagang, tak pernah kami berdagang. Jadi orang Arab Badui itu tak bisa nih berdagang. Di samping dia hidup pindah-pindah, dia pun cepat emosi, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu cepat emosi, jangan berdagang, Bu. Tak akan ada pelanggan tuh. Cepat emosi itu. Kata Ali, tapi engkau janji 100 untuk saya. Saya dalam keadaan sulit nih, kata Ali. Ya, 100 untuk engkau, 200 untuk saya. Sampai Ali ke pasar, Pak, langsung ditawar, Pak. Langsung ditawar. Kata orang tuh, Ali, ontah engkau ini? Ya, saya beli 500 dirham. Apa kata Ali? Jangan. Cukup 300 dirham saja, katanya. Ada nak pedagang macam tu gini, Pak? 500 nak mau, 300 sajalah, katanya. Yang ada apa? Harga jilbab tu cuma 100.000, dijual 350. Kuranglah lagi, Kak, katanya. 300 sajalah. Haram modalnya saja tu, katanya. Macam itulah. Makanya di pasar di Kota Pekanbaru ini banyak terbakar, Pak. Gara-gara apa? Pedagang tidak jujur. Itu teguran Allah sebenarnya, Pak. Kalian pedagang jujurlah kalian, jangan bohong aja lagi, gitu. Ali, cukup 300 karena saya sudah dapat untung. Karena orang berdagang dulu, Pak, memang luar biasa, Pak. Bahkan ada orang minta doa lewat mulut dia. Coba bayangkan. Ada namanya Ubay, Pak. Dia seorang pedagang. Di kedai, di toko dia itu, dia sudah kasih label harganya sesuai kualitas. Kalau ada yang beli langsung. Adalah ibu-ibu yang mau beli, tapi pas mau sholat asar, kata Ubay, engkau dilayani oleh pegawai saya. Kata, saya mau sholat berjamaah dulu. Sholat berjamaah, Pak. Pergi ke masjid. Mau pulang, berjumpa selisih di jalan, Pak. Bu, jadi beli dari Bu? Ya, jadi, katanya. Yang mana? Yang ini. Berapa harganya? Yang ini 600.000, kata ibu. Apa kata Ubay?
Tidak bu, katanya. Ini harganya cuma 300.000. Ambil uang ibu lagi ke toko saya. Macam tu bang, pedagang tu pak jujurnya. Kalau sekarang karyawannya harga 300.000 tu terjual 600.000. Mantap waang katanya kan. Iyo macam tu pedagang tu katanya. Kalau orang dulu enggak pak. Bahkan orang minta doa lewat mulut dia. Begitu jujurnya dia dalam berdagang. Ali pun juga macam tu. Karena dia sudah dapat untung 300 saja. Pergilah Ali di mana dia jumpa dengan orang Arab Badui tadi pak. Sampai ke tempat di mana ketemu orang Arab Badui itu tak jumpa pak. Dicari oleh Ali, mungkin dia pergi ke pasar, dah lama. Pergi Ali lagi ke pasar, dicari di pasar itu tak juga jumpa. Ali bukannya pulang pak, tapi tetap melanjutkan perjalanannya ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah Nabi, apa kata Nabi? Tersenyum Nabi kepada Ali. Ali kata Nabi, ya Rasulullah, engkau dapat untung yang banyak, kata Nabi. Untung apa ya Rasulullah? Engkau dapat 300 dirham. 300 dirham kan? Kok engkau tahu ya Rasulullah? Tahu tak engkau Ali yang menyamar sebagai orang Arab Badui tadi itu sebenarnya malaikat Jibril, kata Nabi. Yang membeli unta engkau di pasar itu sebenarnya malaikat Mikail. Kenapa ya Rasulullah? Karena Allah suka terhadap perbuatan engkau. Engkau kasih 2 potong roti kepada pengemis 3 hari sudah tak makan, maka langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 300 dirham. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersedekah tu Pak memang allazina yunfiqu bis-sarra'i wad-dharra. Berimpak dalam keadaan lapang dan berimpak dalam keadaan sempit. Bahkan Allah sangat suka ketika kita berimpak dalam keadaan sempit ni. Dalam keadaan tidak ada, dalam keadaan miskin. Berimpak kita, maka Allah langsung membalasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu Pak Ustaz ceramah di salah satu perusahaan. Isi ceramah Ustaz tu, kalau kalian kasih 1, maka Allah akan membalas 10. 1 kalian kasih, Allah membalas 10. Terdengarlah oleh salah seorang karyawannya. Betul tak apa yang disampaikan oleh Ustaz? Dicobanya Pak. Tengok dompet, diambil dompetnya Pak. Tengok uang dalam dompet itu. Pas 200.000 tinggal Pak. Karena waktu itu pas pula tanggal tua. 200.000 uang dalam dompetnya. Betul tak apa yang disampaikan oleh Ustaz? 1 kita kasih, 10 Allah balas. Nanti saya kasih 200. Tidak ada balasannya. Saya tidak ada uang lagi katanya. Saya coba jalan dulu. Saya teslah Allah katanya. Ditesnya Allah Pak. Coba bayangkan. Dikasih 100.000. Masuk dalam kotak impak. Dia saking dia tak ikhlasnya Pak. Lama ditengok uang 100.000 itu Pak. Kotak impak berjalan tu. Ditengok terus Pak. Jadi kalau ada bapak ibu yang lama menengok kotak impak, 2 kemungkinan tu Pak. Yang pertama mungkin salah masuk kan. Mau masuk 10.000, masuk 100.000. Ditengoknya tu Pak lama-lama, mungkin dia agak kurang ikhlas dia. Ketika diimpakkan uang tu Pak, ditunggu sehari, nak juga datang keajaiban. 2 hari, tak juga 3 hari,
makin marah dia. Kena saya sama ustaz itu katanya. Tidak ada rupanya. Tapi ditunggunya juga. 4 hari berdoalah dia kepada Allah. Apa isi doanya? Ya Allah, kalau engkau tidak kasih 10 kali lipat ya Allah, paling tidak balikkanlah modal saya itu ya Allah katanya. Mau balik modal Pak, coba bayangkan. Tapi pas seminggu makin marah dia. Diajak oleh atasannya dinas keluar kota untuk bawa mobil Pak. Makin jadi-jadi marah dia. Biasanya tak pernah saya dapat kerjaan seperti ini katanya. Belum pernah saya diajak keluar kota untuk membawa mobil, sekarang makin parah. Bukan ditambah, malah pekerjaan yang ditambah katanya, bukan uang. Makin marah-marah dia Pak. Tapi pas mau pulang tuh Pak, dikasihlah amplop sama atasannya. Tapi bahasa atasannya, tolong kasih nih ya, saya titip kepada engkau, amplop nih kasih kepada istri engkau. Karena dia dalam keadaan kesal, taruhlah situ Pak katanya. Nanti saya kasih kepada istri saya. Sampai di rumah tuh Bu, ambil amplop tuh Bu, langsung dilempar ke istri dia. Nih ada bos saya kasih, langsung lemparnya. Hah, kenapa nih Bang marah-marah Bang katanya. Jadi Bu, ini rahasia laki-laki sebenarnya nih. Kalau suami ibu tiba-tiba marah di rumah, itu sebenarnya pasti ada yang dia sembunyikan. Jadi ibu tandai aja kalau marah-marah pas sampai di rumah pasti ada yang disembunyikan. Yang tadi ini apa yang dia sembunyikan? Uang 200.000. Ditanya nanti sama istri, Mak, mana uang yang 200.000 itu? Sudah hilang 100 kan? Jadi untuk menutupi itu marah-marah dia. Saya mau mandi katanya. Pergi mandi Pak. Mandi pakai sampo, pakai sabun. Berteriak istrinya dari luar. Bang katanya, Alhamdulillah Bang, abang keluar dulu. Kata suaminya, saya dalam keadaan bersabun nih katanya. Bersampo saya, pokoknya abang keluar dulu. Ada apa? Alhamdulillah Bang. Atasan abang kasih uang kita 1 juta Bang katanya. Betul katanya. Iya kalau tidak percaya nih, hitunglah. Dihitungnya Pak, tidak ada pedih di mata itu lagi, tidak ada Pak. Menghitung uang itu tidak ada pedih lagi, dah hilang pedih itu. Kata dia, Astagfirullahalazim katanya. Makin heran istrinya Pak. Kok astagfirullah Bang? Ini kan rezeki seharusnya Alhamdulillah katanya. Rupanya 2 yang dia kesalkan Pak. Yang pertama, kalau tahulah 1 juta dikasih sama bosnya, kenapa tidak dipotong 500.000 dulu kan? Baru dikasih sama istri. Kalau sampai ke tangan istri, tidak ada harapan lagi Pak. Kalau ibu yang ketawa berarti ya kadang itulah Pak, kasihan kita nengok bapak-bapak nih Bu. Ada seorang bapak-bapak, Bu, ya tolong belikan nanti lontong sayur ya katanya. Memang lontong sayur tok Pak. Tidak ada kerupuk cabai, tidak ada salah lauk, tidak ada bakwan. Lontong sayur tok ini belikan ya. Untuk beli rokok aja susah kadang bapak-bapak ini kan. Itu yang dia sesal. Kau tahu 1 juta saya potong dulu. Yang kedua yang dia sesalkan, kalau tahu dibalas 10 kali lipat oleh Allah macam ni, kenapa tidak saya kasih yang 200.000, tidak saya impakkan yang 200.000. Kalau 200.000 saya impak, berarti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala senilai 2 juta. Itulah yang dia sesalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh yang berlimpah barokah ini, Pak. Kalau ada ucapan dan perbuatan yang tidak sesuai di hati Bapak Ibu semua, saya selaku hamba Allah yang rahim banyak-banyak minta dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.